Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, subuh Jumat, kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salat subuh yang indah sekali. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala kesalahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada subuh kemarin, subuh Kamis ya, kajian kita di Sungai Mia berbicara tentang 3 macam yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Al-Fawaid. Tentang apa? Tentang hati. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Utlub qalbaka fi salasati mawatin. Cari hatimu di 3 tempat. Inda sama'il Quran, di saat Al-Quran dibaca di dekatmu, di saat kita mendengar bacaan Al-Quran, atau di saat kita sedang membaca Al-Quran. Di mana hati kita berada waktu itu? Wa inda majalisiz zikri, dan di waktu engkau duduk dalam majelis mengingat Allah, persis seperti majelis kita pagi ini. Hatimu sedang di mana? Wa inda awqatil khulwah, kata Ibnu Mas'ud, dan di waktu engkau duduk menyendiri. Di waktu engkau duduk menyendiri. Kemudian beliau katakan, fa illam tajiduhu fi hadhil mawatin, jika hatimu tidak ditemukan di 3 tempat itu, di waktu Al-Quran dibaca, di waktu duduk di dalam majelis, di waktu al-khulwah, duduk menyendiri, kedada hati kita waktu itu tidak tertarik dengan bacaan Al-Quran, tidak fokus dalam sebuah majelis. Kemudian pada saat duduk menyendiri tidak pernah berpikir berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang penjelasan ini juga ditunjang oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari, rajulun zakarallahu khalian wa fadat aina. Seseorang yang duduk di tempat yang sepi, kemudian melelehlah kedua air matanya. Air mata apa yang dimaksud? Air mata khasyah, air mata takut kepada Allah Ta'ala, mengenang berapa banyak kesalahan, kedurhakaan dan pelanggaran terhadap Allah Ta'ala, diiringi dengan harapan yang kuat, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan.
Air mata ini adalah air mata yang bisa menjadikan syafaat bagi kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ada 2 tetesan yang tidak disentuh api neraka. Tetesan air mata pada saat dia takut kepada Allah, dan tetesan darah pada saat mengalir di medan perjuangan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kamu temukan hatimu di 3 tempat itu, kata Ibnu Mas'ud. Fa illam tajiduhu fi hadhil mawatin fas'alillahu anna ayamunna alaika biqalbin. Cepat-cepat minta kepada Allah agar engkau diberikan hati. Minta kepada Allah agar engkau diberikan hati. Karena apa? Fa innahu la qalbala. Engkau tidak punya hati. Tidak punya hati, kata Ibnu Mas'ud, jika tidak terpengaruh dengan alunan ayat-ayat Allah Ta'ala. Lebih-lebih ayat itu dibaca pada saat mengumandangkan Al-Quran di waktu salat 5 waktu, khususnya pada salat-salat zahar yang dikumandangkan dan dibaca oleh imam. Jemaah rahimakumullah, ngeri juga kita apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau cepat-cepat menyuruh kita minta agar Allah memberi hati, karena hati kita sedang hilang. Jemaah rahimakumullah, kemudian kajian tadi malam yang bisa dihubungkan adalah Allah memperbandingkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat 14-15 Ali Imran dengan menyebutkan 6 gemerlapan dunia. Apa 6 gemerlapan dunia itu, kata Allah Ta'ala? Wanita, anak-anak, emas perak, kendaraan yang mewah, tunggangan yang bagus, ternak yang banyak, sawah ladang yang luas. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah harta benda dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan yang ada di sisi Allah adalah tempat kembali yang terbaik. Apa yang Allah maksud tempat kembali yang terbaik? Diteruskan penjelasannya pada ayat berikutnya. Qul, katakan hai Muhammad kepada semua manusia. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada 6 macam itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa azwajum mutahharah wa ridwanun min Allah. Sampaikan kepada manusia, ada kehidupan yang lebih baik daripada gemerlapan dunia. Adalah bagi orang yang bertakwa akan disiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia memiliki istri yang tidak pernah haid. Bapak-bapak, kalau perempuan kita 50 ke atas sudah kada haid lagi. Apa namanya? Nambah binian kada haid lagi itu? Impos atau menopos? Menopos ya. Menopos. Kita mengalami anak 60-an ini. Artinya istri kita tidak haid lagi. Maksud ulun azwajum mutahharah, perempuan yang bersih dan tidak pernah haid, itu bukan seumur itu. Bukan seumur itu. Tapi Nabi menjelaskan laki-laki perempuan di surga salasun wa salasun 30 dan 33. Umur stabil, umur stamina luar biasa, umur kecerdasan yang luar biasa. Artinya tidak ada yang kurang pada usia itu. Tidak ada yang kurang pada usia itu. Mungkin ujarulun MA, MK bisa terinspirasi di ayat ini sehingga syarat umur 40 tahun diturunkan menjadi 30 tahun. Karena pada usia-usia ini potensial luar biasa. Maaf, kan ada hubungannya Bang dengan itulah, karena disalah terjemahkan. Nah, Bapak-bapak hadir rahimakumullah. Adapun pada kajian pagi ini yang ingin ulun sampaikan adalah sebuah nasihat dari seorang ulama besar, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, dari golongan ulama besar di kalangan tabi'in. Lahir 97 Hijriah.
lahir 97 Hijriah dan wafat pada 161 Hijriah. Imam Sufyan Ats-Tsauri terkenal sebagai ulama tabi'in, kecerdasannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Dan dia hidup pada satu zaman yang masih dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjamin 3 zaman. Zamanku, sahabat. Zaman setelah itu, tabi'in. Dan Imam Sufyan hidup pada zaman itu. Dan zaman setelah itu, zaman setelah tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Para ulama banyak menyebutkan zaman kehidupan imam-imam mazhab. Tabi'ut tabi'in. 3 zaman yang dijamin kebaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masanya. Zaman wahai ini pang belum ada jaminan. Tapi Rasul pernah memberitakan yang membuat kita harap besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuba liman yaroni wa amana bi. Tsumma tuba liman lam yaroni wa amana bi. Beruntung orang yang beriman kepadaku dan dia melihat aku. Tapi lebih beruntung lagi orang yang beriman kepadaku dan tidak melihat aku. Siapa yang beriman kepada Nabi dan tidak melihat Nabi? Kehidupan kita sampai akhir zaman. Ada keberuntungan dalam kehidupan manusia yang mendengar saja cerita Nabi, diceritakan dengan cerita yang sahih, dan dia yakin imannya tidak pernah bergeser. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah? Ma baqiya li min na'imid dunya illa salas. Tidak ada yang tersisa dari kenikmatan dunia itu kecuali 3. Imam Sufyan menganggap 3 macam inilah kenikmatan dunia. Begitu maksudnya. 3 macam ini kenikmatan dunia. Kemudian kita bayangkan dengan apa yang Allah jelaskan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Perempuan, anak-anak, emas perak, kendaraan yang mewah, ternak yang banyak, sawah ladang yang luas. Nah, kata Imam Sufyan, 3 macam ini menjadi kenikmatan dunia. Yang pertama, yang lebih nikmat adalah akhun thiqatun billah iktasabat fi sahabatihi khaira. Seseorang bersaudara, membentuk satu persaudaraan karena Allah. Bapak-bapak, persis seperti apa yang kita lakukan. Hari ini kita bersaudara dalam iman. Hari ini kita bersaudara dalam Islam. Persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang tertinggi. Kenapa? Karena dengan persahabatan seperti ini, dengannya kita akan memperoleh kebaikan yang banyak. In ra'ani za'iqan. Persaudaraan yang indah itu jika melihat aku sedang tergelincir, sedang menyimpang. Raghabani, qawwamina, dia luruskan aku. Persaudaraan yang bisa meluruskan apabila saudaranya tergelincir. Kadang melihatkan au mustaqiman, atau pada saat dia melihat aku istiqomah dalam Islam, raghabani, dia terus memotivasi kepadaku agar keistiqomahan itu tidak mundur. Bapak-bapak hadir rahimakumullah, belum teringat satu doa yang Nabi ajarkan. Abdullah bin Abbas mengatakan doa ini paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara doa itu? Allahumma inni a'udzubika min jaris su wa min zawjin tushaybuni qabla al-musib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani iyara hasanatan dafanuha wa iyara sayi'atan aza'aha. Dalam silsilah sahihah hadis ini, doa ini sahih untuk diamalkan. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan ini doa bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa di antara cuplikan doa ini yang bisa kita hubungkan dengan tema kita? Yang pertama, Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jiran yang buruk, berlindung daripada tetangga yang kada baik. Mendapatkan kebaikan tetangga, maka kita dianjurkan sebagai tetangga yang baik dengan tetangga kita. Dengan tetangga kita. Kehidupan kita biasanya kebaikan itu berbalas. Jika orang baik, maka yang lainnya akan baik. Jika dia tidak baik, maka dia tidak baik. Padahal apa yang Nabi lakukan pada saat kita mampu memberi orang yang tidak baik kepada kita, ini amal yang luar biasa. Namun kita mampu memberi yang baik, itu biasa. Orang baik kalau kita beri, itu amal biasa. Tapi memberi orang yang tidak baik kepada kita itu luar biasa. Ulun sering mencontohkan di kajian ibu-ibu, bulan puasa sepanci ganal bola kolak pisang Pulau Laut, gulanya gula abang barabai, santannya kental, pacangan buka puasa, sepanci ganal semangkuk pertama kirim ke tetangga sebelah, diterima oleh tetangga sebelah, ditumpah kolaknya, dimasukkan putri selat sekarat, sini hanya di pasar Wadai, bebulik. Ini artinya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tetangga sebelah dikirim lagi. Es buah yang bebulik. Hujan nang laki, tetangga sana belum. Oh, itu kan dosa. Itu kan pernah berbuat baik yulan kita. Artinya yang diajarkan oleh Nabi kita, berbuat baiklah kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Itu ibadah yang luar biasa. Kemudian wa min waladin yakunu alayya rabban. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada anak-anak hamba yang bertindak sebagai tuan di hadapan hamba. Anak yang berlagak sebagai bos, lancir tunjuk di hadapan orang tua. Mak, lamun ulun sudah bulik begawi, nasi sudah siap makan. Padahal yang dipesan ini orang tua yang serba tenaganya terbatas. Al-Quran mengajarkan kehidupan kita bersama orang tua bukan mengharap kepada tenaganya, tapi yang kita harap apa? Doanya, doa orang tua. Perkataan pun dijaga. Jangan mengucapkan satu ucapan yang jenisnya melemahkan, melecehkan, menghina. Kalau kita mengartikan kata-kata dalam kalimat, Allah ajarkan kepada anak, wala taqul lahuma uff. Jangan engkau katakan kepada keduanya uffin. Uffin itu apa? Satu ungkapan yang tidak banyak bermakna tapi sedikit merendahkan. Itu aja jangan diucapkan lawan orang tua. Berkatalah wa qulu qawlan karima. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Nah, ini Nabi berlindung dari terjadinya. Doa ini sampai kepada kita hari ini. Berlindung daripada anak-anak yang bertindak sebagai bos di hadapan orang tuanya. Apalagi pada saat orang tuanya mencoba dengan sisa-sisa pemikiran yang sudah lemah untuk membantu anaknya berpikir, nak menurut bapak kayak ini kayak apa? Oh, bahkan harus obat bapender lagi. Aduh, menyakitkan luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, aku berlindung daripada itu, kata Nabi. Kemudian wa min malin yakunu alayya adzaban. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada harta yang kau titipkan kepada hamba, yang menjadikan asbab hamba disiksa dengan harta itu. Jangan kau titipkan harta yang hamba disiksa. Artinya harta yang dititipkan menjadi pangkal kemaksiatan. Artinya kita tidak dilarang untuk berdoa rezeki yang seluas-luasnya. Warizqan halalan thayyibah. Rezeki yang luas dan halal. Itu rezeki Allah berikan yang menjadikan kita lebih termotivasi untuk beribadah. Tapi jangan kau titipkan rezeki yang menyibukkan hamba sehingga dengan rezeki itu hamba disiksa.
Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang hubungannya dengan tema kita. Wa min khalilin makirin. Ya Allah, hamba berlindung daripada teman yang makar. Makar itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab. Sudah di Indonesiakan dan artinya sama. Artinya makar itu apa? Orang dianggap berbuat keburukan. Wa min khalilin makirin. Hamba berlindung daripada teman yang buruk. Teman yang buruk. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya selalu melihat kepadaku, tapi hatinya selalu memata-matai. Matanya melihat, mukanya tersenyum, tapi di hati kawanku sedang mencari-cari keburukanku. Aku berlindung daripada teman seperti ini. Wa in ra'a hasanatan, jika terlihat di depannya kebaikanku, depan ditutupnya kebaikan itu. Wa in ra'a sayyi'atan, dan jika terdapat di hadapannya keburukanku, maka disebarkannya keburukan itu. Ini yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, nikmat yang terbaik, yang terindah pada saat Allah mempersaudarakan kita dalam iman, dalam Islam, yang pada saat kita tergelincir, maka kawan kita meluruskan. Pada saat kita istiqomah dalam agama, maka saudara kita tadi memotivasi keistiqomahan kita. Itu kenikmatan yang tertinggi, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua, warizkun wasi'un halal, dan rizki yang luas dan halal. Itu tadi seperti doa yang Nabi inginkan. Tidak dilarang meminta rizki yang seluas-luasnya dan halal. Dan pada saat kita kurang materi, kurang duit, kurang apa, jangan dianggap kada Allah tidak memberikan rizki. Rizki yang hari ini kita dihidupkan itu sesuatu yang tidak ternilai harganya. Rizki yang halal, yang banyak, warizkun wasi'an, rizki yang luas dan banyak. Ini adalah kenikmatan. Artinya orang yang hidup di dunia pasti berpikir tentang kesenangan dunia. Kadang-kadang yang sering dihimbaukan kepada kita, jangan bercari terlalu berhemat, karena dunia itu kada ada manfaatnya. Satu pemikiran yang tidak tepat. Bekerja sekuat-kuatnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan keseimbangan kepada manusia. Apa? Tuntutlah sesuatu yang membuat akhiratmu berbahagia. Wabtaghi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhiratmu, duniamu jangan diabaikan. Karena dunia yang sejenak ini, yang dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ulama mengatakan seperti setetes air yang ada di laut. Itulah kehidupan dunia yang Nabi pernah sebutkan 60 sampai 70. Tapi manusia selamat di akhirat karena di dunia yang sebentar ini dia mampu melaksanakan amal dan ibadah. Buatlah segala apa yang kita kerjakan sebagai bentuk satu ibadah yang besar. Artinya kalau kita mengandalkan ibadah dengan sholat berjamaah, sholat 5 waktu, masih banyak waktu yang tersisa. Kalau kita mengandalkan ibadah dengan berpuasa setiap Ramadan, masih banyak waktu yang tersisa. Pada Allah memberikan kepada setiap manusia sama. Setiap sehari semalaman itu 24 jam. Berapa persen yang bisa kita letakkan untuk ibadah? Kalau 30 menit satu kali sholat, itu sudah santai banget sholatnya. Berarti 5 kali 3, 15, 150 menit. 150 menit itu 2 jam lah. 66, 26, 2 jam. Lebih sedikit daripada 2 jam. Allah berikan kepada kita berapa? 24 jam. 24 jam disisihkan untuk ibadah 2 jam.
Berapa yang tersisa? 22 jam. 22 jam itu untuk makan, istirahat, bercengkerama, tidur, termasuk BAB dan sebagainya. Bisakah menciptakan yang 22 jam ini sebagai bentuk ibadah? Bercengkerama dengan istri ibadah, dengan anak ibadah, bekerja berusaha adalah ibadah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga nilai kehidupan 24 jam itu bernilai ibadah. Hatta kita sedang tertidur lelap, masih dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat kita tidur sesuai dengan sunnah, kita berpakaian, memakai pakaiannya sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Kemudian bangun dari tidur, tersiap lagi pahala kepada kita dengan membaca doa. Kemudian madmadah yang Nabi tidak pernah lupakan. Apabila bangun dari tidur, Nabi berkumur-kumur, kemudian Nabi menghembuskan air, menghirup dari ke hidung, kemudian dikeluarkan. Dan istinsar, menghirup, istinsar, menghembuskan. Ini jika kita teliti, kita akan mampu ciptakan 24 jam itu sebagai nilai ibadah. Maka berbahagia kehidupan kita pada saat kita tidak jauh dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kemudian yang terakhir, nikmat yang besar yang kurasakan di dunia ini. Wassalatun fi jama'ah akfa sahwaha wa arzaqa ajaraha. Pada saat Allah membukakan hatiku, selalu rindu untuk melaksanakan sholat itu dengan berjamaah. Rindu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi ada jawaban yang biasanya apabila ditanya, Pak, ini kenapa semingguan kada kelihatan di masjid? Pak, kami berjamaah mengajari anak bini di rumah. Bapaknya jadi imam, anaknya jadi makmum, istrinya jadi makmum. Jika jawaban itu menjadi jawaban kita semua, maka Masjid Mujahidin akan kosong. Semua mengajari anak, mengajari cucu, jadi sholat jamaahnya di rumah. Artinya tidak. Yang namanya sholat berjamaah itu berangkat di mana azan dikumandangkan. Dengan sekeliling sholat berjamaah itu penuh dengan tawaran-tawaran kebaikan dunia dan kebaikan akhirat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dari wudu, Pak, isbaghul wudu indal makari, memperbaiki wudu di waktu dia tidak suka berwudu. Ini kita persiapkan sebelum sholat, tapi dosa kita berguguran pada setiap berwudu. Maka Nabi tidak melarang sama sekali pada saat wudu yang dulu belum batal, kemudian dia berwudu lagi. Berwudu dalam keadaan suci namanya. Berwudu dalam keadaan suci. Nabi Muhammad SAW dibukakan oleh Allah hijab pendengaran yang terjadi di langit sana. Para malaikat heboh berbicara tentang besarnya pengampunan Allah kepada orang yang selalu menjaga wudu. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah tidur di malam hari, kecuali sebelum tidur Nabi berwudu. Bukan kada pernah tidur, Nabi tidur, tapi setiap tidur, sebelum tidur, maka Nabi berwudu. Artinya tidur dalam keadaan suci. Manfaatnya apa? Allah kirimkan malaikat untuk menjaga tidur kita. Jamaah sekalian, tidur, makan, istirahat, bercengkerama dengan anak dan istri, semua bernilai ibadah. Artinya kalau kita dapat simpulkan 24 jam hatta bi'abi sekalipun, buang kotoran sekalipun beribadah, pada saat kita mengikuti ajaran yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Masuk toilet kaki kiri, hati-hati jangan tepa huruf lawan masjid. Biasanya masuk masjid batis kiri, masuk WC batis kanan. Toilet adalah tempat yang Nabi melarang untuk sholat. Biar kamar mandinya luas, jangan sholat dalam kamar mandi. Dua nih diperhatikan tempatnya. Jangan sholat di dua tempat. Bumi Allah tempat sujud, di mana aja hendak sujud. Tapi dua ini jangan. Yang satu di makbarah, di kuburan,
yang kedua di hammam, di WC. Jadi WC. Jadi kada ada dua tempat itu aktivitas untuk beribadah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, maka yang menjadikan 24 jam itu bernilai pahala manakala kita hidup dengan mengikuti komando dan tuntunan yang ada pada kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita merasakan ini berat luar biasa. Hendak mencocokkan umuran supaya minum di tangan kanan, ya itu masih kada bisa. Minum tangan kanan kada bisa, Pak. Hingga apabila minum tangan kiri, atau minum tangan kanan, tapi pada saat makan tangan kanan, minumnya tangan kiri, supaya lengkap keduanya berfungsi jadinya. Tapi Nabi katakan yang minumnya tangan kanan, minumnya tangan kiri, makannya tangan kiri, itu adalah auzubillahi min dzalik, syaitan yang suka serba kiri. Ulun kajian ibu-ibu di Berondong pertanyaan ya tentang ini. Kayak tangan kidal, kayak tangan kadakawa. Oh ibu, nang pian takunakan tuh darurat. Tapi lamun kidal tuh kebiasaan aja kan. Tangannya lengkap nih, tapi hingga hendak kiri apabila makan dan minum. Ditegur Nabi, kenapa kamu makan tangan kiri? Ya Rasul, tangan kanan saya sakit dan tidak bisa mengangkat. Jawaban yang tidak benar. Sejak itu maka tangannya tidak bisa diangkat sampai akhir hayat. Artinya berat sekali. Sunnah dianggap sesuatu yang biasa, tapi itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Ulun simpulkan apa yang dapat disampaikan pagi ini. Ada 3 kenikmatan dunia: berteman sesama muslim dengan hati yang tulus. Dan ini kita praktekkan hari ini. Bahkan Imam Az-Zawji mengatakan, jika kalian nanti masuk surga dan aku kadada di dalamnya, fas'alullah, tanyakan kepada Allah Ta'ala. Tanyakan kepada Allah, ya Allah, di mana saudara kami si Fulan bin si Fulan? Dia yang mengajarkan kepada kami untuk ingat kepadamu. Jika Allah katakan, aku di neraka, fas'alullah, pinta oleh kalian kepada Allah agar aku dibangkitkan dari neraka, dan Allah akan lakukan itu dengan besarnya syafaat sesama muslim. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, istaksiru asdiqail mu'minin, asdiqais salihin, banyak-banyak berteman dengan orang yang salih, orang yang taat. Fa'inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah, teman yang solih itu akan bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Mudah-mudahan bapak-bapak, pertemuan kita bukan di Al-Jihad aja pagi ini. Kita berharap nanti kita bertemu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ralat tersambat Al-Jihad tadi kan.